tetap berpidato mengenai moderasi beragama sebagai jalan tengah menuju kedamaian. Apakah kalian tahu apa itu moderasi beragama? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Yang cowok tahu ya? Moderasi beragama itu apa? Tidak. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu moderasi beragama dalam menuju jalan tengah untuk kedamaian. Adik-adik, kita ini hidup di dalam negara yang begitu sangat kaya. Kalian tahu kaya dengan apa Indonesia ini? Negara kita ini kaya akan suku, bahasa, budaya, dan masih banyak lainnya. Yang terpenting adalah agama kita sendiri. Banyak agama di negara kita. Yang pertama agama Islam. Tentunya kita agama Islam semua kan? Dan agama Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik, dan masih banyak keyakinan lokal lainnya. Namun di dalam perbedaan ini, perbedaan keyakinan, kita tidak seharusnya saling menyalahkan. Itu yang dimaksud moderasi beragama. Moderasi beragama ini sama-sama saling menghargai, menghormati, dan bisa mendengarkan perbedaan-perbedaan dan keyakinan orang lain. Itu yang dimaksud moderasi beragama dalam bertoleransi sama non-muslim. Entah kalian punya teman non-muslim dari Katolik, Konghucu, seperti itu. Itu yang dimaksud moderasi beragama. Karena di dalam perbedaan ini, misal perbedaan keyakinan dari segi agama, kakak dari Islam, kalian dari Kristen, kakak itu harus menghargai adat budaya kalian. Kakak malah bisa mempelajari budaya kalian. Itu yang dimaksud menghargai, bukan malah menyepelekan, menyalahkan secara sepihak. Seharusnya kita dalam menemukan perbedaan itu, kita itu harus merayakan, bukan menyalahkan, bukan menghina. Seperti itu dalam segi menghargai. Itu yang masuk moderasi beragama, dalam bertoleransi, dan masih banyak lainnya. Dan di sini kakak juga menemukan Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang isinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasatan. Wasatan itu pertengahan, yang ada di tengah, yang menyeimbangi, di mana kita tidak hanya memihak ke salah satu, maksudnya menyalahkan pihak lain dan merasa kita sendiri itu benar. Kita hanya ada di tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu, yaitu perbuatan kita sendiri. Itu yang penjelasannya dari ayat tadi. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi kita itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa menjadi umat yang moderat adalah bagian dari perintah ilahi, bukan sekedar pilihan itu, bukan sekedar dari paksaan, tetapi itu memang sudah perintah dari Allah SWT. Itu kita sebagai umat Islam tentunya harus sama-sama saling menghargai dan menghormati. Jadi karena tadi sudah membahas apa itu moderasi beragama, dan di sini ada juga mengapa moderasi beragama itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, bukan hanya sekedar umat Islam, tapi untuk semua manusia. Ya karena Indonesia ini, negara kita itu negara agama, tentunya bukan negara sekuler. Indonesia ini adalah negara Pancasila, di mana yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Maka agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan alat konflik. Karena kita agama Islam, agama Islam ini agama yang paling mudah, agama yang
Dan di sini juga ada prinsip-prinsip moderasi beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama ada 4 pilar, ada 4 prinsip. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini di mana kita itu tidak merusak negara kita sendiri, di mana kita itu harus menjaga negara kita, Indonesia. Tidak merusak, tidak memecah belahkan negara kita seperti kita memasukkan budaya-budaya dari luar, seperti luar negeri itu, luar yang memang sudah tidak seharusnya kita masukkan, malah sampai kita melupakan budaya-budaya kita sendiri. Itu tidak baik. Itu yang maksud tidak harus kita lakukan. Dan yang kedua ada prinsip toleransi. Toleransi ini yang sudah tadi kakak jelaskan, bahwasanya itu seperti menghargai, menghormati, dan menghargai perbedaan itu yang tadi. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Islam mengajarkan kita dalam menyelesaikan masalah apapun yang sedang kita hadapi melalui dengan jalan yang damai, jalan yang benar, diimbang, adil, dan bijaksana. Dan yang keempat, ada prinsip akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif ini di mana kita itu tidak menghapus budaya kita, tapi menghargai budaya orang lain, menerima budaya asing, namun tidak menghapus budaya diri kita sendiri. Seperti itu. Itu termasuk moderasi yang membumi. Yang keempat, apa tantangan moderasi beragama di era digital saat ini? Yang mana sekarang itu apa-apa melalui teknologi. Tantangannya di sini, informasi menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya tidak sedikit informasi agama yang menyesatkan, provokatif, bahkan berisi ujaran kebencian. Itu tantangannya. Kadang di media sosial itu ada berita-berita hoax yang yang menjelekkan agama kita. Intinya itu tidak harus, kita sebagai penerus untuk kedepannya harus mencari solusi apa yang akan harus kita lakukan di saat menemukan hal-hal berita hoax yang bisa menyebarkan kebencian, menjelekkan agama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita cari solusinya. Itu kan ada di Instagram, ada penistaan agama Islam. Nah, di sana kita bisa melaporkan. Ada di pojok yang titik 3 itu bisa kita melaporkan bahwa ini berita yang tidak benar atau menjelekkan agama ini, itu apa seperti itu. Yang terakhir, peran generasi muda. Kita sebagai mahasiswa, santri, dan aktivis atau pemuda di lingkungan masyarakat, kita harus menjadi kelompok moderasi. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita menjadi seorang penerus yang sekiranya bisa jauh lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk negara kita. Mungkin hanya itu yang bisa kakak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.